Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 391-395. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dunia ini telah diciptakan. Kinmu dan yang lainnya segera menyadari bahwa dunia sekecil itu, mereka telah mencapai puncaknya, tidak mungkin lahir secara alami. Kinmu membiarkan naga banjir melindungi mereka saat terbang di atas Bima Sakti, tetapi saat terbang, mereka bertabrakan dengan penghalang tak terlihat. Mereka tidak dapat melihatnya, tetapi itu benar-benar ada di sana. Itu adalah penghalang dunia tempat mereka berada yang bertindak seperti tembok yang memisahkannya dari yang lain. Alasan mengapa mereka mengira dunia ini tercipta adalah karena saat mereka bertabrakan dengan penghalang tak kasat mata, segel berbentuk sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya muncul sambil mengeluarkan suara dentuman. Mereka dengan cepat menyebar ke langit, dan tampak seolah-olah kelompok itu telah memasuki sarang lebah besar. Pemandangan itu cukup familiar bagi Kinmu. Dia pernah melihatnya di lembah hantu. Para dewa kuno telah menggunakan segel sarang lebah untuk menutup celah antara dunia yudu dan dunia nyata. Sekarang, tampaknya segel itu juga digunakan sebagai dinding bagi dunia yang dibuat oleh para dewa. Kita tidak punya jalan memutar, kita hanya bisa melewati Bima Sakti. Kinmu mengamati kegelapan di sekitarnya. Karena penghalang menghalangi jalan mereka, mereka tidak dapat melewati langit, tetapi hanya dapat melewati Bima Sakti dan menerobos masuk ke sumur matahari. Ruang ini tampak aneh, tidak terlihat besar, dan jarak antara sumur matahari dan sumur bulan juga terlalu pendek. Jaraknya paling jauh 5 mil, kata Kinmu. Namun, dari peta reruntuhan besar, sumur bulan dan sumur matahari terpisah puluhan ribu mil. Apa yang terjadi di sini? Si Yun Xiang merenungkannya sejenak, lalu berkata, seni ilahi teleportasi, tidak. Seharusnya ruang yang tumpang tindih, tetapi itu juga tidak benar. Ini adalah ruang yang lengkap dan tidak ada tumpang tindih. Seni ilahi apa ini sebenarnya? Dua sumur di reruntuhan besar berjarak puluhan ribu mil, tetapi di Laut Bintang, jaraknya hanya 3 hingga 5 mil. Namun, ketika melihat langit berbintang di Kekaisaran Perdamaian Abadi, bintang-bintang tampak sangat dekat satu sama lain, tetapi sebenarnya sangat jauh satu sama lain. Tempat ini adalah kebalikan dari kenyataan dan ini benar-benar membuat mereka berdecak kagum. Si Yun Xiang juga bingung. Dia tidak tahu seni ilahi macam apa yang bisa menyebabkan pemandangan yang tidak biasa seperti itu. Kinmu tersenyum dan berkata, para dewa reruntuhan besar kuno memiliki kemampuan luar biasa dan banyak seni ilahi yang tidak pernah diwariskan kepada kita. Mungkin mereka telah menciptakan tempat ini hanya demi membuka jalan yang nyaman bagi mereka untuk bergerak di sekitar reruntuhan besar. Mari kita pergi ke sumur matahari terlebih dahulu. 9 naga banjir menyelimuti kelompok itu saat terbang menuju Bima Sakti, tetapi mereka segera menjadi gugup dengan batu-batu besar seukuran gunung di sekeliling mereka. Batu-batu itu bertabrakan di sana-sini, menyebabkan kebingungan. Setiap kali sebuah bintang seukuran gunung datang dengan cepat ke arah mereka, para naga banjir akan menggunakan seni ilahi mereka untuk mendorong bintang itu menjauh. Bintang-bintang itu juga buatan manusia, dan ukurannya tidak terlalu besar. Namun, ada beberapa yang unik di antaranya, seperti bintang yang terbuat dari batu giok halus yang berkilau dan tembus cahaya. Bintang-bintang itu bersinar saat melintas. Indah sekali, ini buruk. Wajah Kinmu berubah drastis, dan suara seruling pun terdengar. Tubuh banyak naga banjir itu menyusut dengan cepat, dan mereka semua menyerbu untuk naik ke tubuhnya. Kinmu kemudian melemparkan Hulinger ke bahunya dan meraih si Yun Xiang sambil berteriak, naga gendut, masuklah ke sarang, sekarang. Dia membawa Hulinger dan si Yun Xiang ke dalam, sementara naga kilin melompat mengejar dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, cahaya bintang yang tampak seperti batu giok halus menjadi sangat cemerlang. Detik berikutnya, cahaya pedang dari semua warna menyapu langit, menutupi seluruh tempat saat mereka menembaki bintang-bintang seukuran gunung di segala arah. Mereka tertusuk oleh cahaya pedang, menghasilkan ribuan dan ribuan lubang. Untungnya, Kinmu telah membawa segerombolan naga, Hulinger, dan si Yun Xiang ke sarang naga. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu di atas mereka, dan Hulinger segera menciutkan kepalanya ke belakang. Beberapa helai bulunya terpotong, dan naga kilin buru-buru menarik kembali ekornya.
Cahaya pedang menyapu melewatinya pada saat itu, dan dua sisik jatuh. Semua orang masih panik ketika bintang yang terbuat dari batu giok halus itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba, pedang terbang warna-warni melesat di langit di atas sarang naga seperti hujan meteor. Saat bertabrakan, mereka berubah menjadi bintang yang terbuat dari batu giok halus dan melayang ke kejauhan. Betapa besarnya peluru pedang, Hulinger tercengang melihat pemandangan itu. Naga Kilin bergumam, itu bahkan lebih besar dari peluru pedang milik Master Sekte. Qin Mu juga tercengang, ternyata ada pil pedang sebesar itu di dunia. Dia mengira pil pedangnya sudah sebesar itu, tetapi hanya dengan melihat sekilas pil pedang yang baru saja mereka lihat saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa pil pedangnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mungkinkah ini harta karun dewa? Mereka terbang keluar dari sarang naga. Qin Mu memerintahkan naga banjir untuk membentuk penutup naga ilahi mereka sekali lagi sementara yang lain membawa sarang naga. Dia bertindak semakin hati-hati. Divine Dragon Cover merupakan seni ilahi dari Nine Dragons Divine Fire Cover milik keluarga Ling. Awalnya, seni ilahi ini digunakan untuk menyerang, tetapi Qin Mu menggunakannya untuk mengendalikan 9 naga sebagai keterampilan formasi. Di dalam hatinya, keajaiban penggunaan terletak di hati dan jiwa. Tidak pernah ada banyak aturan baginya. Beberapa orang merasa pikirannya tidak terkendali dalam gaya sementara beberapa merasa bahwa ia tersesat dari jalan, tetapi ia tidak peduli. Di Bima Sakti yang kacau, bintang-bintang saling bertabrakan dari waktu ke waktu, dan bahkan Divine Dragon Cover yang dibentuk oleh naga banjir yang kuat mengalami kerusakan. Beberapa tulang patah, dan beberapa urat putus. Qin Mu harus terus-menerus memurnikan pil roh dan obat-obatan ajaib untuk menyembuhkan naga yang terluka sementara naga lain menggantikan yang terluka untuk mempertahankan Divine Dragon Cover. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di inti Bima Sakti dan mendekati dua sumur suci. Tempat itu relatif aman karena bintang-bintang berputar mengelilingi sumur matahari dan sumur bulan, jumlah mereka hanya sedikit. Si Yun Xiang menghela napas lega dan berkata dengan bingung, Master Sekte, tempat ini sangat berbahaya dan kami membutuhkan lebih dari selusin naga banjir untuk melindungi kami. Kami bahkan harus bersembunyi di dalam sarang naga dari waktu ke waktu untuk menghindari bahaya, jadi bagaimana pelindung matahari bisa datang ke sini? Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat sumur matahari dan sumur bulan serta pilar cahaya besar dan tebal yang menjulang ke atas. Ada dua lubang bundar besar di atasnya, seperti lubang sumur. Karena mereka adalah penggembala matahari, tentu saja mereka akan membawa kapal matahari ke tempat ini. Selain itu, kemampuan penjaga matahari sangat tinggi, dia adalah eksistensi yang seperti dewa surgawi. Si Yun Xiang terkejut, keberadaan seperti dewa surgawi. Qin Mu tidak menjelaskan. Naga-naga banjir itu terbang menuju pilar cahaya di atas. Tiba-tiba, Qin Mu melihat ke bawah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia melihat ada bola-bola cahaya besar yang memenuhi sumur matahari yang besar yang tampak seperti matahari yang besar. Tentu saja, matahari-matahari itu tidak besar, jadi mungkin itu adalah harta karun yang ditempa oleh para dewa. Namun, dengan begitu banyak matahari yang terjepit di dalam sumur yang dalam, dia tetap terpesona. Karena matahari di kapal matahari telah padam, mengapa mereka tidak memancing matahari dari sini? Tepat saat dia berpikir demikian, suara rantai bergerak datang dari atas, dan rantai hitam yang sangat tebal keluar dari lubang sumur. Rantai itu terus diturunkan, semakin dekat dan dekat dengan matahari di dalamnya. Tuan muda, apakah para penggembala matahari mencoba menangkap matahari? Hulinger bertanya dengan heran. Qin Mu juga terkejut. Ada beberapa kait besar yang tergantung di bawah rantai, jadi orang-orang di atas pasti berusaha mengaitkan dan membawa seorang putra dari sumur matahari. Namun, ia segera melihat rantai besi hitam itu berubah menjadi merah tua karena panas. Sebelum mencapai bagian tengah sumur, rantai itu sudah tampak seperti akan mencair. Besi cair perlahan mengalir ke bawah rantai, menetes ke dalam air. Tidak hanya itu, kaitnya juga telah melunak karena panas, jadi sebelum rantai besi hitam itu sempat mendekati matahari, kaitnya sudah hilang. Dalam waktu singkat, rantai besi hitam itu juga putus karena panas. Suara berderak terdengar dari atas, dan desahan terdengar dari sisi sumur. Kita masih belum bisa menangkap satu pun. Naga-naga banjir itu terbang ke lubang sumur. Semakin dekat mereka, lubang itu semakin lebar. Ketika naga-naga banjir itu membawa Qin Mu dan yang lainnya keluar, sumur Sun telah berubah menjadi lubang besar selebar 500 mil. Saat melihat ke bawah, Qin Mu tidak dapat melihat apapun kecuali sinar matahari yang menyilaukan yang memancar lurus dan bersinar di langit. Sinar itu kemudian menyebar dan membentuk kubah besar yang menutupi tempat itu.
Sumur matahari tampak lebih seperti cermin yang sangat besar yang dapat memantulkan sinar cahaya. Kita tidak dapat matahari, tetapi malah dapat naga banjir. Sebuah suara menggelegar terdengar dari sisi sumur, penuh keheranan. Kinmu dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara dan melihat beberapa raksasa dari suku kawanan matahari berdiri di dekatnya. Mereka tampak seperti pendeta dan sedang menarik rantai sambil menatap mereka dengan heran. Kinmu berjalan ke kepala naga banjir dalam 2 atau 3 langkah dan berkata sambil tersenyum, "Orang dari desa bebas, Kinmu, aku di sini untuk bertemu dengan pelindung matahari. Mohon para tetua untuk memberitahunya." Pengunjung dari desa bebas. Para praktisi kuat dari suku kawanan matahari tercengang dan buru-buru melemparkan rantai mereka untuk menyambut dengan suara keras, "Pengunjung dari desa bebas, mohon tunggu sebentar sampai kami memberitahunya." Setelah selesai, mereka segera berbalik untuk pergi. Mereka tampaknya keliru. Saya hanya mengatakan bahwa saya adalah warga desa Carefree, bukan bahwa saya berasal dari desa Carefree. Kinmu menggaruk kepalanya dan membiarkan naga banjir mendarat di samping sumur. Melihat betapa hormatnya para penggembala matahari, mereka pasti memberitahu para petinggi suku untuk mengadakan penyambutan yang meriah untuknya. Si Yunxiang mengetuk sarang naga dan berteriak ke dalam, "Putri Xiu, kita sudah sampai di sumur matahari, cepatlah keluar." Ling Yuxiu terbangun dari kondisi meditasinya dan melompat, berubah menjadi jejak ki naga. Dia berubah kembali saat mendarat di tanah. Si Yunxiang sangat iri. Kultivasi putri berdada montok telah meningkat drastis dalam waktu singkat ini, dia bahkan lebih kuat dariku sekarang. Ling Yuxiu melihat sekeliling, dan pikirannya bergetar hebat. Dia terus melihat kapal besar yang berhenti tidak jauh dari Sunwell. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Sun Sip, tetap saja sulit baginya untuk menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Kapal matahari itu terlalu besar, dan rantainya menyeret matahari hitam saat ia merangkak di tanah. Dek kapal itu adalah sebidang tanah di mana puluhan ribu orang dapat hidup dan berkembang biak. Dia melihat sekelilingnya, dan hatinya kembali terguncang. Sumur matahari diselimuti oleh kubah yang membentuk ruang unik yang memancarkan energi yang membuat orang gelisah. Ki yang murni. Sementara itu Kinmu sedang memeriksa sebuah prasasti batu besar di samping sumur. Hulinger maju ke depan dan mengeluarkan sebuah buku kecil, kuas, dan tinta, berencana untuk menyalin tulisan-tulisan di prasasti tersebut. Sejak dia mulai belajar menulis dan membaca dari tuli, dia menjadi sangat serius, menyalin setiap kata yang dia temukan. Namun, dia tidak mengenali kata-kata yang ada di tablet itu, jadi dia hanya bisa bertanya, "Tuan muda, apa yang tertulis di sini?" Prasasti ini ditulis dalam bahasa dewa, dan mencatat sejarah di bawah sumur matahari. Ia kemudian membacakan untuknya, Kaisar memerintahkan Ziking untuk menempa sumur matahari dan bulan, tetapi ia nakal dan suka berbuat jahat. 100 tahun berlalu, dan tidak ada yang dilakukan. Kaisar sangat marah dan memerintahkannya untuk dihukum mati. Ziking kemudian gemetar ketakutan. Sumur-sumur itu ditempa dalam waktu 50 tahun tetapi tidak ada cahaya dari matahari dan bulan di dalamnya. Pada saat itu, ia mencungkil matanya dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Sejak saat itu, ada cahaya dari matahari dan bulan. Kaisar kemudian memerintahkan perekam istana untuk mendirikan sebuah tugu peringatan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari hitam yang mengambang di atas kapal matahari dan berkata, "Matahari itu memiliki darah Dewa Ziking, itulah sebabnya ia bisa bersinar terang, namun, aku tidak tahu mengapa ia padam." Matahari padam karena musuh yang kuat. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat beberapa ratus penggembala matahari berjalan ke arah mereka. Tubuh mereka semua sangat besar. Yang memimpin adalah kepala suku penggembala matahari yang sudah tua. Ketika dia melihat Kinmu, dia sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi kecewa. "Jadi itu teman kecil dari kota naga perbatasan, kupikir itu seseorang dari desa bebas." "Teman kecil, untuk apa kamu di sini?" Kinmu tersenyum dan berkata, "Untuk bertemu dengan pelindung matahari." Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Penjaga matahari tidak akan hidup lama lagi, jadi saat ini kami sedang memilih penjaga matahari yang baru. Karena teman kecil ini memiliki hubungan yang erat dengan desa Carefree, tinggallah dan saksikan upacaranya." Hati Kinmu bergetar, dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Bukankah Yan Jingjing masih punya banyak tahun untuk hidup? Kenapa dewa-dewa iblis dari wilayah asing menyerang Sunwell? Sun Guardian secara pribadi memimpin semua orang untuk bertahan melawan mereka, jadi masa hidupnya kurang lebih telah habis. Kepala suku tua itu mendesah. "Ikutlah denganku." Sun Guardian harus tersenyum saat dia meninggalkan dunia ini setelah dapat bertemu kembali dengan seorang teman lama.
Wajah para penggembala matahari di sekitarnya tampak suram saat jubah putih mereka berkibar tertiup angin. Hal ini membuat suasana menjadi suram bagi kelompok mereka. Kepala suku tua itu berhenti dan melihat sekeliling sebelum berteriak, mengapa wajah mereka tampak suram. Ketika dia menjadi pelindung matahari, sudah ditakdirkan bahwa dia harus menyatu dengan kapal matahari dan menjadi satu, berdiri berdampingan dengan para leluhur. Ini suatu kehormatan. Mengapa kalian semua merasa sedih? Langit mulai gelap, para dewa iblis dari wilayah asing akan mencoba menyerang lagi, jadi semangatlah. Qin Mu mendongak untuk menatapnya, dan melihat rambut putihnya bergetar. Yan Jingjing adalah cucunya. Alasan dia bertanya mengapa mereka semua bersedih adalah karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri. Di kapal matahari, Qi yang murni bahkan lebih padat. Namun, tempat itu sama sekali tidak panas, tetapi malah memiliki kehangatan musim semi. Kapal matahari sangat besar, dan daratannya sangat luas. Namun, bagi para penggembala matahari, tempat peristirahatan itu tidaklah besar sama sekali. Itu karena mereka semua adalah raksasa yang tingginya lebih dari 30 yard. Ketika Ling Yuxiu dan Si Yunxiang melihat mereka tidak dapat menahan seruan kaget mereka. Bahkan anak-anak penggembala matahari tingginya sekitar 10 meter. Tubuh mereka ditutupi otot, setiap gerakan kecil memperlihatkannya. Penjaga matahari itu juga harus menjadi raksasa, pikir Ling Yuxiu dalam hati sebelum menghela napas. Yang menggembalakan sapi itu sebenarnya ada di sini untuk membantu menyalakan kembali matahari dan bukan untuk menggoda. Raksasa tidak akan menyukai makhluk kecil seperti dia. Lagi pula, Yan Jingjing itu adalah dewa. Meskipun dia adalah dewa wanita, dia pasti berotot dan kuat. Senyum tipis pun bisa memperlihatkan otot-otot di wajahnya. Meskipun standar kecantikan yang dimiliki penggembala sapi itu aneh, seharusnya tidak seaneh itu. Qin Mu melihat sekeliling. Alasan mengapa penggembala matahari dikenal seperti itu adalah karena mereka adalah orang-orang yang menggembalakan matahari. Mirip dengan Moon Herders, nama mereka berasal dari fakta bahwa mereka menggembalakan bulan. Karena mereka adalah penggembala, tentu saja tidak mungkin hanya ada satu matahari atau bulan, tetapi banyak. Ada suatu masa ketika penggembala matahari menggerakkan banyak matahari melalui daratan dalam kegelapan. Mereka akan bergerak dari timur ke barat untuk mengusir kegelapan. Saat malam tiba, para penggembala bulan akan mengeluarkan bulan untuk menjelajahi reruntuhan besar, berputar maju dan mundur. Kapal matahari tampak lebih bobrok dari sebelumnya. Saat Qin Mu melihatnya sebelumnya, deknya masih tampak cukup bagus. Meskipun ada banyak jejak pertempuran, penggembala matahari telah membersihkannya dengan cukup baik, sehingga tempat itu tetap sakral. Namun, sekarang pagar-pagar sudah runtuh dan tembok-tembok sudah rusak. Ada juga banyak orang yang terluka dari suku penggembala matahari. Ketika mereka melihat kepala suku memimpin Qin Mu dan yang lainnya, mereka langsung menahan napas. Baru ketika Qin Mu dan yang lainnya sudah berjalan lebih jauh, mereka mengeluarkan erangan pelan. Mereka menggertakkan gigi untuk merendahkan suara mereka sebisa mungkin. Mereka berusaha menjaga martabat mereka. Ketua, Anda memiliki prajurit paling heroik di dunia ini, kata Qin Mu dengan rasa hormat yang dalam. Tidak ada pengecut di antara penggembala matahari, kata kepala suku tua itu dengan suara yang bergema. Qin Mu melihat gumpalan asap hitam mengepul dari luka-luka penggembala matahari. Itu adalah luka bakar yang ditinggalkan oleh para dewa iblis surgawi yang kuat. Qi yang murni dari sumur matahari membantu mereka memurnikannya. Tidak lama kemudian, mereka melewati kuil yang sudah rusak di mana tombak yang setengah patah ditusukkan di tengah aula besar. Gas hitam membumbung di sekitarnya, dan suara jeritan terdengar dari dalamnya. Ketua sekte, ini adalah senjata dewa iblis. Si Yunxiang berkata dengan suara rendah. Qin Mu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebagai master sekte iblis surgawi, kepala sekte nomor 1 di jalur iblis di Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia tentu saja tidak asing dengan jalur iblis. Qin Mu mengejar ilmu pengetahuan sampai akhir dan menerapkan apa yang diketahuinya. Keajaiban kegunaan terletak di dalam hatinya. Di depannya adalah belajar, menemukan, dan mencapai. Sementara di belakangnya adalah kebebasan dari alam, yang disebut Dao. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan perbedaan antara dewa dan setan. Kitab suci iblis surgawi yang mendidik dengan baik adalah contoh yang bagus. Jika hati seseorang bersifat iblis, mereka akan melihat teknik-teknik jalan iblis. Jika hati seseorang bersifat dewa, mereka akan menemukan teknik-teknik jalan dewa. Jika hati seseorang bersifat Buddha, mereka akan melihat teknik-teknik Buddha. Jelas dari luka-luka penggembala matahari dan senjata dewa iblis bahwa para praktisi kuat yang telah menyerang sumur matahari memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur iblis.
Pengetahuan mereka jauh melampaui apa yang dimilikinya, Master Kultus Iblis Surgawi. Ketika Moon Guardian menghadapi serangan para iblis dari wilayah asing, ia memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan sukunya. Sebaliknya, Sun Guardian memilih untuk menemani sukunya dan mati demi melindungi mereka. Kinmu teringat gadis yang sangat lemah yang kakinya digerogoti oleh Sun Sip. Dia kemudian berpikir dalam hati, integritas moral Sun Guardian jauh lebih tinggi daripada Moon Guardian. Ketika mereka melewati reruntuhan, mereka melihat sebuah lonceng emas besar. Tingginya lebih dari 30 meter, dan suara dentuman akan terdengar dari waktu ke waktu. Di bagian bawah lonceng, asap hitam keluar, jadi pasti ada sesuatu yang kuat yang ditekan di dalamnya. Beberapa penggembala matahari berdiri di dekatnya, menggunakan api matahari sejati untuk memurnikan para praktisi kuat di dalam lonceng. Selain itu, ada juga beberapa penggembala matahari yang menumpuk mayat monster berbentuk aneh bersama-sama. Mereka membakar mayat-mayat itu dengan api sungguhan, yang menghasilkan bau yang menyengat. Si Yun Xiang dan Ling Yuxiu mengerutkan kening. Mereka tidak tahu dari ras mana musuh itu dan mengapa mereka harus menyerang Sun Well. Para penggembala matahari adalah pelindung reruntuhan besar, meskipun banyak orang tidak tahu bahwa matahari telah menyelamatkan mereka dari banyak bahaya. Ketika guru kekaisaran menyerbu reruntuhan besar, dia juga dipaksa mundur oleh para penggembala matahari. Ketika para dewa dan iblis dari ras lain datang untuk menyerbu reruntuhan besar, mereka juga harus melewati para penggembala matahari terlebih dahulu. Para penggembala bulan semuanya telah mati sehingga hanya penggembala matahari yang tersisa, jelas Kinmu. Wajah Ling Yuxiu menjadi sedikit merah. Ketika guru kekaisaran perdamaian abadi menyerbu reruntuhan besar, dia berada di antara pasukannya, yang bertugas mengintai. Pada saat itulah dia bertemu dengan Kinmu. Jika guru kekaisaran perdamaian abadi benar-benar menyerbu reruntuhan besar, apa yang menanti guru kekaisaran perdamaian abadi mungkin akan menjadi pelajaran yang sangat menyakitkan. Mereka tiba di pusat Sun Sip dan akhirnya bertemu Sun Guardian. Yan Jingjing hanya tinggal kepala dan tangannya yang masih berada di luar. Tubuhnya telah terbenam ke dalam kapal matahari, meskipun keempat tangannya masih berpegangan pada pilar-pilar tebal, memancarkan aura dewa yang mengerikan. Kepala suku tua itu datang ke sisinya dan berkata dengan suara rendah, "Jingjing, pemuda Kinmu dari kota naga perbatasan telah datang menemuimu. Anak gembala sapi itu datang menemuiku." Yan Jingjing melepaskan pegangannya pada pilar saat dia ingin melepaskan diri dari Sun Sip, tetapi tubuhnya sudah menyatu dengannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia terengah-engah sambil berkata, "Aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa melihatmu. Kemarilah." Kinmu melangkah maju dan datang di depannya. Wajah Yan Jingjing masih terlihat seperti anak kecil. Dia mengangkat matanya ke arah Kinmu dan tersenyum. "Kau benar-benar datang. Sungguh luar biasa bisa bertemu dengan teman masa kecil lagi." Kinmu berdiri di depannya dan menatap matanya dengan saksama. Dia berkata dengan suara lembut, "Aku di sini. Aku sudah sedikit berkembang." Mata gadis itu dipenuhi dengan api yang berkobar seperti dua matahari kecil. Mereka tidak bisa lagi melihat apapun, sepenuhnya dipenuhi oleh api matahari yang sebenarnya. Struktur matanya telah hilang. Dia melonggarkan cengkeramannya pada pilar lagi dan tubuhnya menyusut dengan cepat, tetapi tanah di kapal matahari juga menyusut, membuatnya terjebak apapun yang terjadi. Penjaga matahari seperti ini, dan penjaga bulan juga seperti itu. Selama mereka mengambil alih tanggung jawab sebagai pelindung matahari dan pelindung bulan, mereka perlahan-lahan akan bergabung dengan kapal matahari dan kapal bulan, mempercayakan hidup mereka kepada kapal tersebut. Kapal tersebut akan menyerap kekuatan hidup mereka hingga mereka menjadi satu. Wajah Kinmu menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia telah menjadi penjaga bulan ketika ia mencari orang-orang di desa. Namun, ia hanya menggunakan kapal itu dalam waktu yang singkat sehingga tidak terlalu melelahkannya. Yan Jingjing, di sisi lain, telah menyatu dengan Sun Sip. Dia tidak akan lama lagi meninggalkan dunia ini. Semakin banyak energi kapal matahari digunakan, semakin ia akan menyatu dengan penjaga, dan semakin ia akan menghabiskan hidup mereka. Daging dan darah Yan Jingjing telah menyatu sepenuhnya dengan kapal matahari. Bahkan jika Kinmu menyalakan kembali matahari, ia tidak yakin apakah ia masih bisa menyelamatkannya. Ketika gadis itu tidak berpegangan pada pilar, dia terlihat lemah, sangat menyedihkan. Lehernya sangat kurus sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri, dan lehernya bisa patah kapan saja. Dia mengatakan bahwa Kinmu adalah teman masa kecilnya, tetapi dia hanya bertemu dengannya sekali. Namun itu tetap benar, karena dia tidak memiliki teman bermain. Dia adalah pelindung matahari, dan para anggota suku hanya menghormatinya. Semua pemuda di suku itu menghormatinya dan tidak mau bermain dengannya.
Sejak dia masih muda, dia telah memikul beban berat untuk melindungi sukunya dan melindungi reruntuhan besar. Di dekat kota naga perbatasan, Qin Mu, seorang pemuda dari ras asing, datang ke kapalnya dan mengobrol dengannya. Hanya karena itu, dia memperlakukannya sebagai teman bermain dan teman dekatnya. Sampai batas tertentu, Qin Mu mirip dengannya. Saat masih kecil, ia juga tidak memiliki teman bermain. Ia harus belajar banyak hal dari para tetua di desa dan berlatih dengan tekun. Tidak ada seorang pun yang seusia dengannya untuk bermain. Namun, Qin Mu memiliki 9 tetua yang memperlakukannya dengan sangat hati-hati, sementara Yan Jingjing memiliki tetua yang menghormatinya. Si Yun Xiang, Hu Ling'er, dan Ling Yuxiu datang ke sisi Yan Jingjing dengan hati yang dipenuhi kesedihan. Gadis di hadapan mereka seusia dengan mereka namun beban yang ditanggungnya jauh lebih berat daripada mereka. Si Yun Xiang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, matahari telah padam, tetapi masih banyak matahari di sumur matahari. Mengapa kalian tidak mengubah matahari? Rantai yang merantai matahari hitam ini, mengapa kalian tidak dapat menggunakannya untuk menangkap matahari baru? Rantai ini dibuat oleh ras dewa pekerja surgawi, yang sudah punah, kata kepala suku tua itu. Rantai yang kami, para penggembala matahari, buat dengan api sejati tidak dapat menahan api matahari sejati, jadi kami tidak dapat memancing matahari baru. Kami telah mencoba berkali-kali. Hati Qin Mu sedikit tergerak dan dia teringat kata-kata penguasa pemeliharaan naga kepada Mute. Masih ada pekerja surgawi di dunia ini yang dapat menempa rantai seperti itu. Kepala suku tua itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Para pekerja surgawi yang tersisa semuanya ada di desa Carefree sekarang. Jika kau kembali ke desa Carefree, kau mungkin bisa membawa seorang pekerja surgawi untuk menyelamatkan suku kawanan matahari kita. Tapi kau belum menemukannya, kan? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang belum menemukan desa bebas, tetapi aku datang untuk membantu kalian menyalakan kembali matahari. Dan meskipun aku tidak dapat menyalakannya kembali, aku masih memiliki kemampuan lain. Aku telah belajar menempa dari seorang pekerja surgawi sebelumnya, jadi aku mungkin dapat menempa rantai baru untuk kalian semua untuk memunculkan matahari baru. Dia tersenyum cerah dan berkata kepada gadis kecil yang lemah itu, aku datang untuk memenuhi janjiku. Aku berjanji padamu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Dia berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat matahari hitam di langit. Dia bertanya dengan ekspresi tenang, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa jika aku menyalakan matahari ini, kamu akan dapat membebaskan diri. Jika aku menyalakan matahari ini sekarang, apakah kamu masih dapat membebaskan diri dari Sun Sip? Aku tidak tahu. Api di mata Yan Jingjing tiba-tiba berkobar lebih kuat, seolah-olah harapan baru muncul di hatinya. Kepala suku tua penggembala matahari itu tampak muram saat berkata, teman kecil Qin, meskipun kau adalah pengunjung dari desa bebas, kau belum pernah ke sana dan kau tidak memiliki kemampuan untuk menyalakan kembali matahari. Namun, meskipun kau melakukannya, pelindung matahari tidak akan dapat hidup lama, masa hidupnya sebagian besar telah habis. Kematian bagaikan lampu yang padam, minyak kehidupannya hampir habis. Ia membangkitkan semangatnya dan berkata, jangan sia-siakan usahamu. Saat ini kita sedang memilih penjaga matahari berikutnya dan sebagai pengunjung dari desa Carefree, datanglah dan saksikan kelahiran penjaga matahari baru. Malam ini, para iblis akan datang lagi dan menyerang, jadi kita harus memilih orang matahari berikutnya agar siap menghadapi segala kecelakaan. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah aku bisa menyalakan matahari atau tidak, aku harus mencobanya. Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya dan membawa para anggota suku itu pergi saat mereka bersiap memilih penjaga matahari berikutnya. Qin Mu mengeluarkan mata giok matahari dan meletakkannya di tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat matahari hitam, dia merenungkannya sejenak sebelum mengangkat mata giok itu tinggi-tinggi, di dekat matahari hitam pada rantai. Tunggu aku di sini, aku akan kembali setelah menyalakan kembali matahari. Ling Yuxiu segera berteriak keras, saat matahari bersinar kembali, ia akan membakarmu sampai mati. Tidak akan. Suara seruling terdengar, dan naga api itu membubung ke langit untuk mengikuti di belakang Qin Mu. Dia kemudian berteriak dari jauh, dengan naga api ini, aku bisa lolos hidup-hidup. Penjaga matahari, apakah mataharimu matahari asli atau matahari palsu? Ling Yuxiu bertanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah artefak dewa. Konon, matahari ini adalah harta karun yang ditempa oleh Dewa Langit Ziking, kata Yan Jingjing. Ini buruk. Kulit kepala Ling Yuxiu merinding. Orang yang menggembalakan sapi tidak menanyakan detailnya sebelum melarikan diri untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika harta karun Dewa Surgawi terbakar, kekuatan Dewa Surgawi akan menyebar dan mungkin mengubah orang yang menggembalakan sapi dan naga banjirnya menjadi abu.
Bukankah itu berarti aku bisa berhasil menjadi pemimpin sekte? Mata si Yunxiang langsung berbinar. Ling Yuxiu menatapnya dengan dingin, dan si Yunxiang buru-buru tertawa. Aku hanya bercanda, aku tidak ingin menjadi janda muda. Aku berpikir, karena mereka adalah penggembala matahari, mereka seharusnya mampu menahan api suci matahari. Mungkin kita bisa meminta kepala suku tua itu untuk melindungi pemimpin sekte. Naga gemuk, Hu Linger berseru. Naga kilin memahami betapa seriusnya situasi ini. Ia menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi wujud aslinya. Ling Yuxiu dan si Yunxiang melompat ke punggungnya sementara Yang Jingjing berkata, mereka berada di kuil matahari milik suku kawanan matahari kita. Pergilah ke arah itu dan itu akan menjadi kuil tertinggi. Naga kilin segera mengerahkan kekuatannya untuk berlari menuju tempat di mana mereka memilih penjaga matahari berikutnya. Ketika mereka tiba di kuil matahari, mereka melihat simbol burung gagak berkaki 3 di dalam gambar matahari di pintu. 2 raksasa, yang ditopang oleh kapak perang mereka, berdiri menjaga mereka. Mereka adalah penggembala matahari dewasa, dan tubuh mereka sangat tinggi dan kokoh. Kapak perang mereka disilangkan di depan pintu untuk mencegah orang masuk. Berhenti, orang luar. Kedua penggembala matahari itu tampak serius saat mereka berteriak dengan suara pelan. Kuil itu adalah tanah suci, orang luar tidak boleh menerobos masuk. Hu Linger melompat turun dan berkata, penjaga mataharimu lah yang meminta kami datang. Cepat beritahu kepala sukumu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tunggu sebentar, salah seorang penggembala matahari segera masuk ke dalam kuil. Setelah beberapa saat, ia keluar dan berkata dengan hormat, ketua telah mengundang kalian semua ke dalam untuk menyaksikan upacara ini. Mereka memasuki kuil dan langsung merasa kecil. Para raksasa dari suku kawanan matahari berkumpul di sana, berdiri tegak. Ketika gadis-gadis itu berjalan di antara mereka, tinggi mereka hanya sampai mata kaki. Para raksasa mengelilingi panggung melingkar tempat berlangsungnya seleksi. Suara-suara keheranan terdengar dari waktu ke waktu. Hu Linger melompat karena ingin melihat situasi, tetapi bagaimana ia bisa melakukannya jika pagarnya terlalu tinggi. Tubuhnya terlalu pendek sehingga meskipun ia melompat 15 meter ke udara, ia tetap tidak akan bisa melihat apa yang sedang terjadi. Hu Linger menggoyangkan ekornya dengan tergesa-gesa, dan tubuhnya mulai melayang. Akhirnya dia bisa melihat panggung. Ada banyak pemuda dan pemudi yang terbagi dalam 2 kelompok. Di tengah panggung terdapat 3 patung dewa, dan masing-masing dari mereka adalah mutan dengan 3 kaki dan sayap yang terbuka lebar. Tubuh mereka membungkuk, membawa tungku raksasa. Berbeda dari biasanya, bentuknya bundar dan sisi-sisinya memiliki bukaan. Tidak ada batu obat di dalam tungku itu. Seorang pemuda kuat dari suku penggembala matahari memotong pergelangan tangannya dan membiarkan darahnya mengalir ke tungku bundar yang besar. Ia kemudian menyalakan api sungguhan dan menyalakan kembali tungku tersebut. Bola api segera muncul, apinya semakin membesar. Seketika, sinar yang menyala-nyala keluar dari lubang tungku, menjadi semakin menyilaukan. Denyut yang mengerikan keluar dari tungku itu bersamaan dengan raungan binatang buas aneh yang akan mencengkeram hati siapapun yang mendengarnya. Para penggembala matahari di sekitarnya menampakkan ekspresi gembira, namun pada saat itu, sinar matahari tiba-tiba meredup dan api dalam tungku pun padam. Berikutnya, seorang gadis yang sangat berotot datang dan mengiris pergelangan tangannya. Dia juga gagal, tetapi dia sedikit lebih baik daripada pemuda sebelumnya. Penampakan naga api benar-benar terbentuk di dalam api tungku. Hanya saja itu berlangsung sebentar sebelum menghilang. Hu Linger melihat ke sisi lain panggung dan melihat kepala suku tua dan beberapa tetua berambut putih dari suku kawanan matahari. Mereka sedang mengamati ujian di bawah. Hati Hu Linger sedikit tergerak, dan dia langsung terbang ke arah mereka. Dia mendengar seorang tetua berkata, tubuh yang murni terlalu sulit ditemukan. Jingjing bertahan selama 10 tahun, tetapi jika kita tidak menemukan tubuh yang murni lainnya, malam ini mungkin akan menjadi malam ketika sumur matahari akan diserang. Kekhawatiran terlihat di wajah semua tetua. Siapapun kecuali mereka yang memiliki tubuh yang murni, akan sulit menahan energi kapal matahari yang mengerikan dan tak terbatas. Jika seseorang mencoba menguasainya dengan paksa, mereka akan segera terbakar. Jumlah tubuh yang murni yang terlalu sedikit. Kepala suku tua itu menghela napas dan berkata, jika kita tidak dapat menemukannya, aku akan mengendalikan kapal matahari dan melawan para dewa iblis itu dengan nyawaku. Konstitusinya bukanlah tubuh yang murni tetapi kultivasinya padat, jadi dia bisa bertahan untuk beberapa waktu. Di bawah, di panggung, para pemuda dan pemudi mencoba menyalakan tungku matahari, tetapi semuanya gagal. Hal ini menyebabkan wajah para tetua menjadi semakin serius. Ling Yuxiu dan yang lainnya datang ke tempat kepala suku tua itu berada, dan dia mengangkat tangannya.
Sebuah lempengan hijau di bawah kaki mereka terangkat dan mengangkat mereka untuk menyaksikan upacara tersebut. Ketua, Kaisar Manusia Qin saat ini sedang membantu kalian menyalakan kembali matahari. Jika dia berhasil, dia akan berubah menjadi abu. Ling Yuxiu berkata dengan tergesa-gesa. Ketua, silakan maju dan bantu Kaisar Manusia. Dia sangat pintar. Dia tahu identitasnya, yang lain tidak akan bisa mendorong kepala suku kawanan matahari untuk membantunya, jadi dia hanya mengambil identitas Kaisar Manusia. Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil baginya untuk menyalakan kembali matahari. Matahari sudah lama padam dan hanya kemunculan dewa api yang murni yang dapat menyalakannya kembali. Jangan khawatir, sahabat kecil Qin tidak hanya tidak akan dapat menyalakan kembali matahari, dia bahkan tidak akan dapat mendekatinya, di sana terlalu panas. Meskipun mataharinya telah padam, kekuatannya masih bukan hal yang kecil. Lihat, dia mengangkat lengannya yang sepanjang jembatan terbang. Dia kemudian menunjuk ke bawah dan berkata, ketika kita, para penggembala matahari, memilih pelindung matahari, kita mencari seseorang dengan darah yang murni sehingga darah mereka akan membantu api sejati untuk menyalakan tungku matahari. Itu hanyalah harta karun biasa, tetapi menyalakannya sudah sangat sulit, bahkan lebih mustahil untuk menyalakan kembali matahari. Kaisar Manusia Qin memiliki mata dewa, dia mungkin bisa, kata Ling Yuxiu dengan marah. Kepala suku tua itu memotong ucapannya dan berkata, kami, para penggembala matahari, juga telah menemukan banyak mata dewa dan darah dewa selama bertahun-tahun untuk menyalakan kembali matahari, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Tidak perlu kau katakan lagi, patuhi upacara itu. Ling Yuxiu sangat marah. Kami datang untuk membantumu menyalakan kembali matahari, bergegas dengan penuh ketulusan, tetapi kamu tidak mau melakukannya, jadi bukankah kalian para penggembala matahari mengecewakan kami dengan tindakan kalian? Tatapan mata kepala suku tua itu tertuju padanya dan dia berkata dengan serius, bukannya kita, para penggembala matahari, tidak berakal sehat. Hanya saja kita perlu memilih penjaga matahari berikutnya. Setelah matahari terbenam, kegelapan akan menyerbu dan saat itulah jiwa penjaga matahari akan kembali ke kapal matahari. Dia tidak bisa bertahan lagi. Tanpa penjaga matahari, suku penggembala matahari kita pasti tidak akan mampu bertahan melawan invasi para iblis jahat itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Para penggembala bulan sudah musnah, dan jika para penggembala matahari juga musnah, para dewa iblis akan datang untuk mengendalikan reruntuhan besar. Apakah menurutmu dunia di luar reruntuhan besar akan mampu bertahan melawan mereka? Saat ini, memilih pelindung matahari berikutnya adalah yang terpenting. Ling Yuxiu tercengang. Si Yunxiang mencibir dan berkata, bahkan jika kau memilih pelindung matahari berikutnya, lalu kenapa? Bukankah mereka tetap akan mati di kapal matahari dan menyatu dengannya? Merupakan suatu kehormatan untuk mati melindungi suku dan reruntuhan besar, kata kepala suku tua itu dengan sungguh-sungguh. Teman-teman kecil, jangan khawatir, teman kecil Qin akan baik-baik saja. Dia tidak akan bisa mendekati matahari hitam itu dan dia akan mundur ketika dia tahu seperti apa sebenarnya matahari itu, kata sesepuh lain di dekatnya. Semua tetua lainnya mengangguk, tetapi pada saat itu, gelombang panas yang dahsyat tiba-tiba berdenyut di seluruh gedung. Ekspresi kepala suku tua dan beberapa tetua berubah seketika. Mereka berdiri dengan keheranan yang terlihat jelas di mata mereka. Denyut ini, matahari yang padam. Ini buruk, teman kecil Qin. Ledakan. Kepala suku tua dan para tetua bergegas ke langit, membuka lubang di atap kuil matahari yang megah. Hulinger segera berteriak, dan naga kilin membawa mereka mengejar para raksasa. Begitu keluar, mereka melihat ke langit. Sinar matahari menyilaukan. Matahari hitam telah lenyap tanpa jejak, telah digantikan oleh matahari yang bersinar dengan sinar putih kuning dan memancarkan panas. Tuan muda akan baik-baik saja, kan? Hulinger segera membuat naga kilin terbang ke arah matahari. Ling Yuxiu juga cemas saat dia terus-menerus memacu naga kilin. Hanya hati si Yunxiang yang berbunga-bunga karena gembira. Aku akan menjadi janda yang menawan. Mereka terbang ke udara, tetapi naga kilin tiba-tiba mengubah arahnya. Ia terbang ke arah pilar di bawah, membuat gadis-gadis itu tercengang. Mereka kemudian melihat ke sana dan melihat dua sosok serta sekelompok naga banjir. Naga kilin mendarat, dan ketiga gadis itu langsung melompat turun. Mereka melihat Qin Mu membaringkan seorang gadis kurus kering dari Sun Sip di lantai. Ling Yuxiu bergegas maju. Orang yang menggembalakan sapi, kamu. Diam. Qin Mu menempelkan jarinya di bibirnya dan berkata dengan suara pelan, dia pingsan. Aku cukup ahli dalam merawat gadis-gadis, reputasiku sebagai tabib dewa berasal dari Flower Alley. Ling Yuxiu mencubitnya dengan kejam di bawah ketiak dan menggerutu. Aku sangat khawatir.
Sudah kubilang tidak akan ada bahaya. Bangunlah, kata Kinmu sambil tersenyum. Lapisan formasi berputar di matanya saat dia membuka mata surga Cinnabar. Dia kemudian mengeksekusi rahasia pengendalian naga dan seekor naga banjir terbang mendekat. Naga itu bersandar di bahunya sementara tubuhnya melingkari pinggangnya. Dengan energi naga yang dipinjam, kultivasi Kinmu meningkat drastis dan lebih banyak lapisan formasi melonjak di matanya. Dia membuka ke-9 lapisan mata langit untuk memeriksa tubuh Yan Jingjing. Setelah beberapa saat, dia membubarkan rahasia pengendalian naga, dan lapisan-lapisan surga di matanya memudar. Namun, naga banjir itu tidak meninggalkan bahunya dan terus berbaring di sana dengan nyaman. Maha, naga banjir itu membuka mulutnya untuk menguap karena mengantuk. Hulinger segera berlari dan meraih ujung baju Kinmu untuk memanjat. Turun, turun, tidurlah di tempat lain, ini tempatku. Naga banjir itu hanya bisa merangkak turun. Hulinger duduk di bahu Kinmu dan mengayunkan kakinya dari satu sisi ke sisi lain. Ekornya yang seputih salju bergoyang dengan bangga. Hulinger segera berlari dan meraih ujung baju Kinmu untuk memanjat. Turun, turun, tidurlah di tempat lain, ini tempatku. Naga banjir itu hanya bisa merangkak turun. Hulinger duduk di bahu Kinmu dan mengayunkan kakinya dari satu sisi ke sisi lain. Ekornya yang seputih salju bergoyang dengan bangga. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Linger, aku akan membaca resepnya dan kamu akan mengambil ramuannya. Hulinger mengeluarkan suara tanda terima dan berubah kembali menjadi seekor rubah kecil yang melompat ke dalam karung taoti miliknya. Kinmu membaca nama-nama semua tanaman obat yang dibutuhkannya, dan angin puyuh di dalam karung taoti mengeluarkan semua tanaman obat tersebut. Ling Yuxiu melihat keakraban mereka dan merasa sedikit cemburu pada rubah kecil itu. Dia melirik dan tersenyum pada Si Yunxiang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi janda yang menawan. Si Yunxiang terkekeh dan berkata, ketua sekte suka bermain dengan hidupnya, jadi cepat atau lambat dia akan bermain sampai mati. Masih sangat mungkin aku akan menjadi janda yang menawan. Kinmu memurnikan beberapa tungku pil roh dan memberikannya kepada Yan Jingjing yang pingsan. Dia sedang memisahkan sisa pil ketika kepala suku tua membawa para tetua kembali dari matahari. Dari jauh, suara keras mereka dapat terdengar. Kami tidak menemukan teman kecil Qin, dia kemungkinan besar telah berubah menjadi abu. Sebelum orang tua itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Kinmu. Kelompok itu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Sementara itu, Kinmu selesai memisahkan obat-obatan. Linger, beri dia 1 porsi setiap hari dan malam. Ketua, misinya berhasil. Kepala suku tua itu menahan denyutan di hatinya dan bertanya, bagaimana teman kecil Qin menyalakan matahari? Bagaimana kamu bisa kembali hidup-hidup? Kinmu tersenyum dan berkata, sangat mudah. Aku menggunakan rahasia pengendalian naga agar naga banjir api meminjamkan kekuatan sihir mereka kepadaku. Kemudian, aku menyesuaikan kekuatan mata giok matahari hingga maksimum dan melemparkannya ke matahari hitam, yang kemudian menyalakannya. Dia memberikan penjelasan yang sederhana, tetapi kepala suku tua itu tahu betapa besar pengorbanan Kinmu. Harta karun yang dapat menyalakan matahari hitam bukanlah hal yang kecil, tetapi dia tidak ragu untuk melepaskannya. Dia tidak dapat menahan rasa bersalah di dalam hatinya. Kinmu sangat tidak mementingkan diri sendiri tetapi dia tidak mau maju dan membantunya lebih awal. Membandingkan kedua tindakan itu, dia malu untuk menunjukkan wajahnya. Saudari Jing perlu beristirahat selama beberapa hari. Tubuhnya terlalu lelah, dan pil semangatku hanya akan membantu mengisi kembali sebagian ki vitalnya. Kinmu memasang ekspresi serius saat menambahkan, jangka hidupnya telah habis dan sulit untuk mendapatkannya kembali. Aku hanya bisa membantunya pulih dan menghentikan penurunan jangka hidupnya. Kepala suku tua itu menghela napas lega dan berkata, sudah merupakan kebaikan yang besar untuk menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, sahabat kecil Qin bahkan membantu suku kawanan matahari kita dengan menyalakan matahari kita. Kebaikan seperti itu tidak akan pernah kulupakan sampai aku mati. Sahabat kecil Qin, sekarang Jinger sudah tidak sadarkan diri, kita masih membutuhkan pelindung matahari untuk bertahan melawan invasi para dewa iblis malam ini. Semoga sahabat kecil datang dan mengamati upacara itu, kau tidak boleh. Telapak tangan Kinmu menyentuh pilar dan ekspresi kepala suku tua itu berubah. Dia segera maju untuk menghentikannya, tetapi dia terlambat selangkah. Telapak tangan Kinmu telah menyentuh permukaan pilar. Seketika, energi tak terbatas meledak dan membanjiri Kinmu. Dalam sekejap, dia meraung dengan ganas dan api sejati berkobar di sekelilingnya. Tubuh jasmaninya menjadi semakin besar, dan lengannya yang lain memegang pilar lainnya tanpa memiliki pilihan dalam hal ini. Ototnya membesar,
dan dua lengan lagi keluar dari bawah ketiaknya untuk memegang dua pilar yang tersisa. Dalam sepersekian detik, ia berubah menjadi dewa yang bermandikan api matahari yang sebenarnya. Prestise Tuhan melonjak keluar gelombang demi gelombang dan menghantam lingkungan sekitar, membuat orang merasa seperti berdiri di tengah gelombang yang ganas. Kepala suku tua itu melindungi Hulinger, Ling Yuxiu, dan yang lainnya. Dengan tatapan bingung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa setinggi 300 yard itu. Tiba-tiba, dia tersadar dan berlutut dengan satu kaki. Dia menundukkan kepalanya dan menyapa, "Yang Mulia." Di belakangnya, para tetua juga berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala. "Yang Mulia." Ling Yuxiu, Si Yunxiang, dan yang lainnya kebingungan. Mereka melihat raksasa suku kawanan matahari berjalan mendekati pilar-pilar itu dalam diam. Mereka semua berlutut dengan satu kaki. "Yang Mulia." Si Yunxiang berbisik ke telinga Ling Yuxiu, "Putri Xiu, orang yang menggembalakan sapi tampaknya memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada dirimu." Ling Yuxiu dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat semakin banyak penggembala matahari berjalan mendekat dan berlutut dengan satu kaki sementara sapaan kepada Yang Mulia terus bergema. Saat itu, hampir semua penggembala matahari telah datang dan melihat mereka. Ada sekitar 100.000 orang yang berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepala. Tidak ada kaisar di antara para penggembala matahari, dan Qin Mu bahkan bukan seorang penggembala matahari. Jadi, di tempat manakah dia menjadi seorang bangsawan? Mungkinkah Qin Mu adalah Yang Mulia Reruntuhan Besar? Atau apakah dia adalah Yang Mulia Desa Bebas? Apakah orang yang menggembalakan sapi adalah putra mahkota Reruntuhan Besar? Ling Yuxiu sedikit bingung. Bocah penggembala sapi masih memiliki latar belakang seperti itu. Bagaimana dia bisa mengemudikan kapal matahari ini dan mengendalikan kekuatannya? Di sisi lain, Hulinger sedikit kecewa. Bukankah Tuan Muda adalah rubah jantan yang berubah menjadi cerdas? Qin Mu melonggarkan cengkeramannya, dan sosoknya berangsur-angsur kembali normal. Kedua lengan yang muncul juga menghilang. Dia kemudian segera membantu kepala suku tua itu berdiri dan berkata, "Kepala suku, cepat suruh semua anggota suku berdiri." "Terima kasih, Yang Mulia." Kepala suku tua itu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebelumnya saya tidak tahu tentang identitas Yang Mulia, jadi mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun." Dia berbalik dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak kepada para penggembala matahari di bawah. "Orang-orang dari suku penggembala matahari yang telah melindungi sumur matahari, Yang Mulia Desa Bebas telah tiba. Desa Bebas tidak melupakan kita. Penantian yang panjang, 20.000 tahun yang melelahkan, kita telah berhasil. Sumur matahari tidak akan runtuh. Para penggembala matahari tidak akan musnah." Kegembiraan terpancar di wajah para penggembala matahari yang tampak seperti bumi. Mereka bersorak dan tertawa terbahak-bahak. Tekanan yang dibawa oleh hari-hari perjuangan dan kekejaman perang semuanya lenyap tanpa jejak. Invasi para dewa iblis telah menyelimuti para penggembala matahari di dekat sumur matahari dengan awan gelap pemusnahan yang mendesak. Semua anggota suku berjuang dengan nyawa mereka demi masa depan suku mereka, namun, mereka tidak memiliki keyakinan untuk menghindari malapetaka ini. Tekanan pada mereka semakin berat, dan suasana di suku tersebut juga menjadi semakin menyesakkan. Akan tetapi, dengan kedatangan Qin Mu, harapan mereka yang sirna kini kembali menyala. Itu adalah pesta dengan raksasa-raksasa berlarian dan bersorak-sorai. Beberapa dari mereka menangis karena bahagia sementara yang lain menari dan bernyanyi. Beberapa dari mereka pergi untuk memberitahu para prajurit yang terluka, para tetua yang sekarat, sementara yang lain pergi untuk mempersembahkan dupa kepada para leluhur mereka dan berterima kasih atas berkat yang diberikan. Apakah ketua salah? Qin Mu menatap orang-orang yang berpesta di bawah dengan bingung. Dia berkata kepada kepala suku tua itu, "Saya bukan Yang Mulia." Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya. "Jika kau bukan seorang penggembala matahari, maka hanya ada satu cara agar kau dapat mengendalikan kapal matahari, yaitu dengan menjadi seorang bangsawan." Dulu ketika Ziking menciptakan kapal matahari atas perintah kaisar, selain penjaga matahari dengan tubuh yang murni, kelompok orang lain yang diizinkan untuk mengendalikannya adalah bangsawan. Yang Mulia bukanlah seorang penggembala matahari, jadi kau tentu saja harus menjadi bangsawan dari Desa Bebas. Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Aku adalah tubuh penguasa, dan tubuh penguasa juga merupakan tubuh yang murni." Tubuh penguasa? Tubuh penguasa yang mana? Kepala suku itu linglung. Kelompok di bawah semakin riuh, hingga menjadi sangat ramai. Dia bertanya, "Yang Mulia, apakah tubuh penguasa adalah nama untuk garis keturunan kerajaan?" Qin Mu tidak bisa menahan rasa curiga. Apakah tubuh penguasa benar-benar sebutan untuk bangsawan?
Namun, sepertinya ada yang salah dalam pertanyaan itu. Jika Overlord Body adalah sebutan bagi bangsawan, mungkinkah Su Shenghua juga seorang bangsawan? Jika dia adalah bangsawan, apa yang disebut tubuh penguasa sejati dan semu yang disebutkan oleh kepala desa? Mungkinkah ada garis keturunan bangsawan semu juga? Jika tubuh penguasa bukan milik bangsawan, apakah itu berarti tubuh yang terbuat dari yang murni? Jika tubuhnya berunsur yang murni, mengapa Qin Mu bisa mengendalikan kapal bulan? Keraguan tumbuh di hatinya. Ia ingin menemui kepala desa untuk meminta klarifikasi. Dia selalu tahu bahwa dirinya adalah Overlord Body, dan memiliki keyakinan yang tak terkalahkan terhadapnya. Mengenai hal itu, dia sangat percaya pada kata-kata kepala desa. Namun, perkataan ketua penggembala matahari itu membuatnya curiga. Setelah pesta, kepala suku memberi perintah untuk melanjutkan pemilihan pelindung matahari berikutnya, dan para penggembala matahari menjadi bingung. Namun, mereka tetap kembali ke kuil matahari. Qin Mu juga membawa Ling Yuxiu dan yang lainnya. Sebagai bangsawan, mereka disambut sebagai tamu kehormatan. Qin Mu melihat ke bawah dan melihat banyak penggembala matahari maju untuk menyalakan tungku matahari. Namun, tungku itu akan mati setelah dinyalakan oleh sebagian besar dari mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat bertahan lama. Yang lebih aneh lagi adalah ketika mereka menyalakan tungku matahari, akan ada penampakan-penampakan menakjubkan yang muncul di dalamnya. Ada gambar-gambar ras hewan yang tidak biasa, seperti naga api, burung phoenix api, naga banjir api, dan kilin api, yang mengeluarkan suara-suara yang indah. Ling Yuxiu dan yang lainnya merasa sangat aneh. Si Yunxiang berkata dengan suara rendah, pemandangan di tungku itu seperti tubuh roh tetapi tidak terlihat sama. Semua orang mengangguk. Ada 4 tubuh roh besar yaitu Vermilion Bird, Black Tortoise, Green Dragon, dan White Tiger. Keempat tubuh roh besar tersebut adalah istilah kolektif sementara masing-masing nama merupakan kategori utama. Seseorang mungkin tidak memiliki bentuk Vermilion Bird, Black Tortoise, Green Dragon, atau White Tiger, tetapi mereka mungkin salah satu dari banyak tubuh roh naga serigala di Wolf Store Country. Dan itu berasal dari tubuh roh naga hijau. Namun, dari penampakan yang muncul di tungku matahari, tubuh roh para penggembala matahari memiliki naga api dan burung phoenix api. Semuanya tampak seperti cabang-cabang tubuh roh burung vermilion. Namun, tubuh roh burung vermilion tampaknya bukan tubuh yang disebut sebagai tubuh yang murni. Sebaliknya, itu adalah tubuh roh atribut api. Namun, tubuh roh para penggembala matahari tidak dapat begitu saja diklasifikasikan sebagai tubuh roh burung vermilion. Ketua, mungkinkah dunia ini tidak hanya memiliki 4 tubuh roh agung? Qin Mu bertanya dengan curiga. 4 tubuh roh agung. Maksudmu tubuh roh jenis naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam? Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh yang murni tidak termasuk dalam keempat tubuh roh agung ini. Sesuai dengan yang diharapkan, hati semua orang bergetar hebat. Memang tidak hanya ada 4 tubuh roh besar, masih ada yang lain. 4 tubuh roh agung seharusnya merupakan istilah dari orang-orang di luar reruntuhan besar, benar? Tanya kepala suku tua itu. Tidak hanya ada 4 tubuh roh agung di dunia ini. Masih ada tubuh yang murni yang, tubuh yang murni yin, serta tubuh roh yang lebih kuat lagi. Pepatah tentang 4 tubuh roh agung muncul selama periode fase terakhir. Ada beberapa legenda di suku saya yang mengatakan bahwa dulu ada banyak tubuh roh, sebanyak beberapa ratus jenis. Namun, setelah bencana besar, sebagian besar dari mereka menghilang. Pembatasan diberlakukan pada orang-orang di luar reruntuhan besar, itulah sebabnya hanya ada 4 tubuh roh besar yang tersisa. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang saling memandang, tatapan mereka kosong dan penuh ketakutan. Itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka dengar. Orang-orang yang terlantar di reruntuhan besar seharusnya adalah orang-orang yang disegel dan dikutuk, tidak boleh meninggalkan reruntuhan besar. Jika mereka melangkah keluar, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Lalu, bagaimana bisa orang-orang di luar Great Ruins menjadi orang-orang yang disegel? Hanya ada 4 tubuh roh besar di luar sana, kata kepala suku tua itu. Namun, bisa saja ada banyak jenis tubuh roh lain di dalam reruntuhan besar, jadi yang disegel adalah orang-orang di luar sana. Mereka tinggal di dalam sangkar, tetapi mereka sendiri tidak mengetahuinya, hidup di bawah langit berbintang palsu, yang dibudidayakan oleh para dewa. Mereka hanyalah sekelompok serangga yang menyedihkan. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang menggerutu. Ketika orang-orang dari Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat orang-orang yang terlantar di reruntuhan besar, mereka menganggap mereka sama menyedihkannya seperti serangga. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka adalah serangga yang benar-benar menyedihkan di mata orang-orang di luar.
Reruntuhan besar itu bebas. Langitnya benar-benar nyata. Perkataan kepala suku tua itu membuat hati mereka kacau balau. Akan tetapi, saat Kinmu menghubungkannya dengan perhitungan yang dilakukan aliansi surga dan menemukan bahwa matahari, bulan, dan bintang adalah palsu, dia merasa kata-kata kepala suku tua itu cukup logis. Yang disegel tidak mungkin reruntuhan besar, melainkan dunia luar. Ketua, dunia ini juga seharusnya memiliki tubuh penguasa, kan? Tanyanya dengan percaya diri. Kepala suku tua itu menggelengkan kepalanya. Yang mulia, saya belum pernah mendengar tentang overload body sebelumnya. Dalam catatan suku, tidak ada yang menyebutkan tentang konstitusi seperti itu. Kinmu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak tahu, bukan berarti itu tidak ada. Pengetahuan Anda terlalu dangkal, tidak seperti kepala desa saya yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Kepala desa, jika saya adalah bangsawan ini, bisakah saya menyalakan tungku matahari? Kepala suku tua itu tersenyum dan berkata, meskipun Yang Mulia adalah bangsawan, mungkin mustahil untuk menyalakan tungku matahari. Tungku itu hanya dapat menggunakan darah dari tubuh yang murni sebagai panduan, menyalakan tungku dengan api yang sebenarnya. Tanpa tubuh yang murni, mustahil untuk melakukannya. Kami, suku penggembala matahari, dikenal luas karena tubuh kami yang murni, dan hanya kami yang dapat menyalakan tungku matahari. Bahkan bangsawan pun tidak bisa. Kinmu melompat turun dan berjalan menuju tungku matahari. Namun, darah tubuh penguasa dapat menyalakan tungku matahari. Dia pergi ke panggung dan mengiris pergelangan tangannya. Darah segar mengalir ke tungku matahari dan jantung Kinmu sedikit berdebar saat dia menggunakan api sejati yang mengalir ke tungku matahari. Ledakan. Tungku surya itu langsung menyala dengan ganas seolah-olah matahari telah terbit, melepaskan gelombang panas dan energi panas yang melonjak. Dalam sepersekian detik, sinar matahari menerangi seluruh kuil matahari. Di tungku matahari, tidak ada penampakan naga api atau kilin api. Sebaliknya, ada sosok manusia, dan sosok itu menjadi semakin besar, hingga memenuhi seluruh tungku matahari. Kemudian, sosok itu berjalan keluar dengan kedua tangannya menggenggam tungku matahari seolah-olah sedang memegang matahari di depan dadanya. Kinmu memadamkan api sejati, dan tungku matahari langsung padam. Sosok manusia menghilang pada saat yang sama, dan tungku matahari mendarat kembali di punggung tiga patung dewa. Kepercayaan diri Kinmu kembali menyala, dan dia kembali berdiri. Dia tersenyum ke arah kepala suku Sun Herder yang tercengang. Sekarang, apakah ini membuktikan bahwa aku adalah tubuh penguasa? Kepala suku tua itu tampak bingung, merasa sedikit bingung. Dia bergumam, keluarga bangsawan juga bisa memiliki tubuh yang murni, pasti seperti ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah efek dari tubuh penguasa. Dia penuh percaya diri. Kepala desa memang tidak berbohong kepadaku. Benar-benar ada tubuh penguasa di dunia ini. Namun, dia tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh yang paling biasa yang tidak memiliki atribut. Itu karena dia adalah selembar kertas putih sehingga dia dapat mengubah atributnya sesuai keinginannya. Dia dapat berubah menjadi 4 tubuh roh besar dan mengendalikan ki vital burung vermilion, kura-kura hitam, naga hijau, dan harimau putih. Dia juga dapat berubah menjadi tubuh yang murni dan mengendalikan ki vital yang murni. Itu bukan karena tubuh penguasa manapun. Sejak kepala desa menyebutkan tubuh penguasa, Kinmu telah berjuang dan berkultivasi dengan tekun. Konstitusi orang normal juga dapat mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Dia menggunakan kerja keras 1000 kali lebih banyak daripada yang lain untuk mengubah konstitusinya berulang kali, perlahan-lahan berjalan menuju sesuatu yang tidak diketahui. Ini menciptakan banyak kemungkinan yang tidak dapat diprediksi di masa depannya. Kinmu memperlakukannya sebagai tubuh penguasa, mengabaikan kerja kerasnya saat berkultivasi. Ketua, langit sudah hampir gelap. Seorang tetua penggembala matahari tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala suku tua itu merasa tegang, dan dia melihat ke arah Kinmu. Yang Mulia, monster dari wilayah asing akan menyerang sekali lagi. Semoga Yang Mulia membantu kami. Kinmu mengangguk saat melihat penghalang langit sumur matahari diselimuti kegelapan. Lingkungan sekitar bersinar terang sementara bagian luar dipenuhi kegelapan total. Para penggembala matahari di kapal matahari terbang ke udara dan mengamati penghalang yang menyelimuti sumur matahari dengan cemas seakan-akan musuh besar sedang datang. Penghalang Sunwell terbentuk dari sinar yang dimuntahkan dari sumur, membentuk badan cahaya berbentuk setengah bola. Penghalang itu menutupi Sunwell dan membentuk langit dan bumi dengan radius beberapa ratus meter. Kinmu belum pernah ke sumur matahari, tetapi dia memperkirakan pasti ada trik di luar belahan cahaya itu untuk menyembunyikan dirinya agar tidak menarik perhatian dan tidak mencolok. Kalau tidak,
berita tentang bola emas besar yang bersinar terang di reruntuhan besar pasti sudah lama menyebar ke seluruh tempat itu dan bahkan ke dunia luar. Fengdu agak mirip, tempat itu hanya muncul di malam hari, dan tidak dapat dilihat sama sekali. Orang hanya dapat masuk ke sana secara kebetulan. Sumur matahari juga pasti seperti itu. Jika seseorang berada di reruntuhan besar, mereka mungkin tidak dapat melihat sumur matahari sama sekali. Itulah sebabnya tempat itu tidak mudah ditemukan. Para dewa iblis pasti telah berusaha keras untuk menemukannya. Penghalang langit Sunwell bersinar terang seakan-akan terbuat dari daun emas. Tiba-tiba sebuah wajah besar muncul di balik penghalang itu dan mencoba masuk. Wajah itu tampak ingin masuk ke dalam Sunwell. Dagu wajah itu sangat panjang, seperti gagang, dan mulut terletak di bagian bawahnya. Hanya ada satu mata yang sangat besar dan menempati bagian tengah wajah. Bentuknya seperti bola besar yang disangga di atas pangkal hidung, yang tampak sangat aneh. Dari dunia manakah dewa iblis ini? Qin Mu tercengang. Dia belum pernah melihat dewa iblis yang berpenampilan seperti itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari segala arah. Dia melihat semakin banyak wajah aneh menempel di penghalang langit. Dalam sekejap mata, seluruh penghalang yang berukuran beberapa ratus meter itu ditutupi oleh wajah-wajah. Mereka memiliki berbagai ukuran dan penampilan yang berbeda. Namun, struktur mereka sama, dengan mata yang besar dan tidak proporsional di bagian tengah dan mulut yang terletak di bagian bawah dagu yang panjang. Bola mata itu berputar ke sana kemari, memandangi hal-hal menarik di dalam penghalang itu sambil menyunggingkan senyum aneh yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Tiba-tiba semua bola mata memandang ke arah matahari yang dirantai di udara dan dipenuhi dengan keheranan. Mereka adalah replikator tubuh, kata kepala suku tua itu dengan wajah serius. Ras iblis ini berbeda dari ras lain, karena mereka ahli dalam asimilasi. Ketika mereka bertemu dengan makhluk hidup, mereka akan mengasimilasinya dan mengubahnya sepenuhnya, mengubahnya menjadi anggota klan mereka atau bahkan menjadi bagian dari mereka. Qin Mu sedikit tercengang, mengasimilasi lawan dan mengubah mereka menjadi anggota klan mereka atau bagian dari mereka. Benarkah ada perlombaan aneh seperti itu? Hal yang paling aneh tentang replikator tubuh adalah mereka memiliki pikiran yang sama. Ketakutan muncul di wajah kepala suku tua itu, tetapi dengan cepat menyembunyikannya di dalam hatinya. Jika kamu tertangkap oleh mereka, pikiranmu akan bergabung dengan mereka. Dewa iblis replikator tubuh biasanya memiliki hampir miliaran tubuh yang direplikasi. Pikirannya sangat kuat, dan jika kamu tertangkap oleh salah satu tubuhnya, ia akan menghancurkan pikiranmu dengan mudah dan mengubahmu menjadi salah satu dari mereka. Lin Yuxiu, Si Yunxiang, dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang belakang mereka. Jika dewa iblis seperti itu bergegas keluar dari reruntuhan besar dan datang ke kedamaian abadi, kekaisaran kedamaian abadi mungkin akan menjadi bagian dari ras iblis pengganda tubuh dalam hitungan hari. Siapa yang dapat bertahan terhadap miliaran pikiran yang berkumpul bersama? Kelihatannya benar apa yang dikatakan ketua lama penggembala matahari, jika para penggembala matahari musnah, para dewa iblis di reruntuhan besar akan mampu membebaskan diri dan dunia luar pun akan musnah. Tiba-tiba, wajah-wajah di langit menghilang dan kepala suku tua itu segera berkata, semoga Yang Mulia mengendalikan kapal matahari untuk membantu kita. Qin Mu segera terbang ke pilar-pilar itu dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satunya. Energi tak terbatas di Sun Sip membanjiri dirinya dan menyebabkan tubuh jasmaninya mengembang secara drastis. Auranya juga naik dengan cepat, menembus Seven Stars, Celestial Being, Life Ended, dan Divine Bridge untuk memasuki alam yang tidak diketahui. Ledakan keluar dari tubuhnya, yang dihasilkan oleh pembukaan harta karun ilahinya. Namun, karena kecepatan terjadinya semua itu terlalu cepat, seolah-olah hanya ada satu ledakan keras. Aura dewa meledak ke segala arah dari tubuhnya dan menyebabkan lengkungan singkat di angkasa. Yang terjadi kemudian adalah riak-riak angkasa yang bergetar. Betapa kuatnya, suara yang menggetarkan dunia keluar dari mulut Qin Mu. Saat itu, dia telah menjadi satu dengan kapal matahari, dan energi yang keluar darinya bahkan jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan dari kapal bulan. Bulannya telah padam dan hampir runtuh sedangkan matahari kapal matahari telah dinyalakan kembali olehnya. Karena itu, energi kapal telah meningkat pesat. Energi itu adalah ki yang murni yang luar biasa dahsyatnya, memenuhi hatinya dengan keinginan untuk menghancurkan. Dua lengan tumbuh dari bawah ketiaknya dan mencengkeram dua pilar lainnya. Energi dalam tubuh Qin Mu masih meningkat dengan cepat, dan pada saat itu, dia mendengar suara letupan dan menoleh ke belakang dengan heran. Kaki yang tebal dan kokoh telah tumbuh dari tulang ekornya. Apakah kakak Jing juga akan menumbuhkan kaki ketiga? Pikirnya dalam hati.
Berdiri dengan 3 kaki di tanah, Qin Mu memiliki pijakan yang stabil dan kepercayaan dirinya langsung meningkat saat dia melihat ke arah penghalang langit. Suasananya sunyi tak seperti biasanya, lalu tiba-tiba terjadi ledakan saat dagu panjang menembus penghalang Sun Well. Mulutnya terbuka, dan banyak sekali bodi replikator terbang keluar darinya. Mereka tampak seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya. Hitam seperti malam, mereka tampak seperti awan gelap. Awan itu tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi lautan hitam. Ia melesat maju dan menerkam ke arah kapal matahari. Lin Yuxiu, Si Yunxiang, dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat dan kulit kepala mereka merinding. Setan-setan yang mereplikasi tubuh yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar bergerak naik turun seperti ombak. Jumlah mereka yang turun dapat menenggelamkan kapal matahari dalam sekali gerakan. Dagu panjang yang menusuk penghalang langit itu memuntahkan semakin banyak iblis. Lin Yuxiu dan Si Yunxiang pernah berada di medan perang sebelumnya dan mengalami pembaptisan di Wolf Store Country. Selama serangan itu, skala pertempuran sangat besar dan puluhan ribu tentara telah bentrok di gurun. Ketika para praktisi seni ilahi, binatang buas besar, dan kapal terbang saling menyerang, daging dan darah beterbangan ke segala arah. Namun, pemandangan itu sama sekali berbeda dari apa yang ada di depan mata mereka saat itu. Pemandangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di hadapan mereka dan tidak pantas untuk disebutkan. Menyerang. Di kapal matahari, para penggembala matahari bersorak kegirangan dan mengeluarkan senjata roh mereka. Mereka bersemangat dan siap menyambut pertempuran yang akan datang. Hulinger juga bersemangat karena darah mereka yang panas dan mengangkat lengan mungilnya sementara wajahnya memerah karena kegembiraan. Suaranya masih lembut dan belum dewasa saat dia berteriak keras, "Serang!" Naga-naga banjir di belakangnya juga menjadi bersemangat, dan mereka semua menjulurkan leher sambil dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua membuka mulut untuk mengaum, "Maha!" Hulinger melompat ke punggung naga banjir hijau tua itu dan menghunus pedang kecilnya untuk menunjuk ke langit. Dia juga berteriak bersama segerombolan naga itu, "Maha!" Kawanan naga itu menjadi luar biasa gembira dan bahkan sebelum peperangan terjadi, mereka membawa rubah kecil itu ke langit dan bertempur melawan segerombolan setan yang menerkam mereka. Linger, gadis ini benar-benar sembrono seperti pemimpin sekte. Si Yunxiang menjadi gila, dan dia segera melompat ke punggung naga kilin untuk bergegas agar rubah kecil itu tidak jatuh ke tangan musuh. Tepat saat naga kilin hendak bangkit, Lin Yuxiu juga mendarat di punggungnya. Kedua gadis itu saling menatap dan berkata serempak, "Hati-hati." Ledakan. Sun Sip bertabrakan dengan bodi replikator Devils dan terus bergetar akibat benturan tersebut. Jumlah Sun Sip hanya 100.000 sedangkan jumlah bodi replikator Devils mencapai jutaan. Setan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di kapal matahari dan pertarungan sengit pun langsung dimulai. Para prajurit suku penggembala matahari telah menyerap ki yang murni sejak mereka masih muda sehingga kultivasi mereka sangat padat dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. Kekuatan tubuh jasmani mereka juga jauh melampaui ras lain, dan bahkan anak-anak mereka yang tingginya 10 hingga 15 meter memiliki kekuatan alami tingkat dewa. Kekuatan sihir mereka tak tertandingi kemurniannya, dan mereka mengolah api sejati yang murni dan api sejati matahari sejak mereka lahir. Seni ilahi mereka juga luar biasa, dan mereka memiliki berbagai senjata roh seperti lonceng, kuali, pedang, bangunan, pagoda ubin berkaca, yang sangat berbeda dari sekadar jalur pedang dan pisau di kedamaian abadi. Tidak ada yang sepadan dengan serangan mereka karena mereka baru saja menghancurkan bodi replikator Devils, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Ratusan iblis seperti tawon yang terganggu saat mereka menyerbu untuk menenggelamkan para penggembala matahari satu persatu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para iblis pengganda tubuh membuka bola mata mereka yang besar dan cahaya iblis melesat keluar, menyelimuti banyak penggembala matahari dalam ribuan lubang. Begitu mereka terluka, sulit bagi mereka untuk lepas dari kendali pikiran. Ratusan iblis berkumpul bersama, dan cahaya hitam di mata mereka akan menyinari tubuh penggembala matahari yang terluka. Wajah orang itu kemudian akan berubah bentuk, dan pikiran mereka kemudian akan terus-menerus dirusak. Bahkan wajah mereka tidak dapat diselamatkan dari kerusakan. Mata mereka akan segera menyatu, dan kedua bola mata itu akan menyatu menjadi satu bola mata besar yang terletak di tengah wajah. Mulut mereka akan mulai bergerak ke bawah dan dagu mereka akan tumbuh semakin panjang, sampai mereka menjadi replikator tubuh lain dan mengikuti para iblis untuk menyerang suku mereka sendiri. Kepala penggembala matahari membawa beberapa tetua untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak ada kekurangan lawan yang sangat menakutkan di antara ras iblis pengganda tubuh, yang merupakan praktisi kuat yang telah berasimilasi. Kemampuan mereka sangat kuat dan beberapa bahkan menggunakan senjata dewa iblis untuk menyerang.
Kepala suku tua itu mengangkat kepalanya dan melihat puluhan naga besar membantai musuh di langit dan menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak akibat pertempuran mereka. Naga banjir itu telah menarik banyak ahli dari kalangan iblis. Akan tetapi, ada terlalu banyak setan yang terus-menerus muncul. Mengapa Yang Mulia tidak mengambil tindakan? Tepat saat kepala suku tua itu berpikir demikian, kedua belas kaki kapal matahari tiba-tiba terbuka dan berjalan menuju penghalang langit. Kecepatan kapal matahari semakin cepat. Kapal besar yang bagaikan kota daratan itu justru menambah kecepatannya untuk melaju menuju penghalang langit. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Kepala suku tua itu segera mencabik-cabik seorang praktisi kuat dari ras iblis dengan marah. Dia kemudian bergegas menuju jantung kapal matahari dan berteriak, Yang Mulia, Anda tidak bisa. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan dunia, Sun Sip menghantam penghalang langit dan melesat keluar dari area yang dicakup oleh Sun Well. Dewa iblis replikator tubuh yang besar berlutut di tanah di sana. Dengan dua tangan menopang tubuhnya, ia telah menusukkan dagunya ke penghalang langit Sun Well. Di belakang tubuhnya terdapat sayap tulang yang bergetar terus-menerus. Sayap-sayap itu akan mengepak sesekali untuk menimbulkan hembusan angin hitam. Begitu kapal matahari menerobos penghalang langit, angin itu meniupnya mundur. Dewa iblis buru-buru mengepakkan sayapnya, ingin terbang, tetapi Qin Mu tiba-tiba meraih rantai dan mengerahkan kekuatannya untuk mengayunkan matahari yang ada di udara. Kepala suku tua itu menatap kosong ke arah Qin Mu yang mengayunkan matahari dari suku penggembala matahari sebagai senjata untuk menghancurkannya dengan kejam terhadap dewa iblis replikator tubuh, menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ya ampun, kaki kepala suku tua itu melemah dan ia jatuh terduduk di lantai. Yang Mulia terlalu kejam. Selama ia mendapat kesempatan, ia tidak akan berhenti melakukan apapun.